Tiap kali aku bertemu dengan orang-orang yang baru dan aku mulai nyambung ngobrol dengan mereka ketika mulai nyaman, aku selalu nanya ini sama mereka. Ini adalah pertanyaan yang selalu aku tanyakan kepada orang yang baru aku temui gitu. Apa menurut kamu buku yang harus dibaca oleh semua orang? Yang kayaknya sebelum meninggal orang tuh harus baca buku itu dulu gitu loh. Menurut kamu itu buku apa? Aku selalu nanya pertanyaan itu kepada mereka gitu. Karena pertama aku ingin dapat rekomendasi buku yang bisa aku baca. Kedua, yang apa buku yang mereka kasih itu kayak apa ya? Kayak memberitahu banyak tentang mereka gitu. Aku bisa tahu kayaknya nih orang seperti apa gitu dari buku yang dia rekomendasikan. Aku bisa ngobrol topik apa ketika ketemu lagi dengan dia. Pokoknya rekomendasi buku tuh bisa jadi jalan atau media supaya aku bisa mengetahui lebih dalam tentang orang itu juga gitu. Nah, di video kali ini aku mau ngomongin tiga rekomendasi buku dari aku, tiga buku yang menurut aku teman-teman harus baca sebelum meninggal gitu loh. Buku pertama tentu aja dari Richard Dawkins kawan-kawan, Outgoing God. Jadi ini buku bagus banget. Aku bisa pastikan kepada kalian ini buku bagus banget. Karena pertama yang bikin bagus tuh adalah ini buku ngebahas hal-hal yang aku suka, ngebahas tentang sains dan agama, dan ditulis oleh Richard Dawkins tentunya. Dan kedua ini ditulis oleh Richard Dawkins tuh untuk young people kawan-kawan. Maksudnya eh, untuk anak-anak muda atau remaja ya. Dalam salah satu wawancaranya si penulis tuh bilang bahwa buku ini ditulis oleh dia tuh untuk usia 14, sekitar 14-an gitu lah. Jadi si Dauskin tuh ngomongin tentang agama, ngomongin tentang sains, tapi ditujukan untuk anak usia 14. Jadi kebayangkan bahasa yang dia pakai itu bahasa yang tidak akan terlalu rumit dan tidak akan terlalu sulit untuk dipahami karena dia menulis ini untuk anak-anak 14 tahun. Buku ini, jadi yang Richard Dawkins tuh kawan-kawan dia tuh adalah seorang saintis. Dia adalah salah satu dari 4 penunggang kuda ateisme baru. Jadi dia memang agak galak ya sama agama, sama mitos, sama dongeng. Dia tuh agak galak gitu. Jadi kayaknya sebagian orang memang akan apa ya? Tidak akan terlalu nyaman ketika membaca buku ini. Sebagian orang ya. Dia udah nulis beberapa buku, belasan buku kalau nggak salah. Dan kebanyakan bukunya tentang sains sih sebetulnya. Cuma ada beberapa buku yang dia ngebahas non science gitu, yang bukan sainsnya, yaitu salah satunya ini, terus yang keduanya pada tahun 2006 tuh yang The God Delusion itu. Sebetulnya ini bukunya mirip banget sama The God Delusionnya, tapi aku lebih nyaman membaca buku ini sih. Ini bukunya tentang apa? Buku ini terdiri atas dua bagian utama. Bagian pertama ngomongin tentang agama, ngomongin tentang Tuhan. Bagian pertama dia ngomongin tentang bahwa Tuhan yang kita sembah bukan satu-satunya Tuhan, tapi Tuhan tuh ada banyak gitu yang pernah disembah maupun yang masih disembah. Dia ngomongin tentang moralitas, ngomongin tentang mitos, bagaimana mitos itu bisa menyebar. Dia ngomongin apakah kita butuh Tuhan untuk menjadi baik, bagaimana kita memutuskan hal yang baik gitu. Itu untuk bab pertama ya, dia ngomongin tentang segala hal tentang agama dan Tuhan itu. Lalu di bab keduanya dia ngomongin tentang evolusi, ngomongin tentang sains ya. Dan ini agak khusus sih karena dia ngomongin evolusi itu untuk menjawab pertanyaan apakah kita betul butuh sosok perancang atau desainer gitu untuk mendesain alam semesta dan dunia kita gitu. Jadi kawan-kawan, teman-teman mungkin sangat familiar ya dengan omongan orang bahwa kurang lebih mereka bilang, lihatlah alam semesta ini gitu, lihatlah dunia ini gitu, lihat binatang-binatang, lihat diri kita, lihat tumbuhan gitu. Itu semua menakjubkan, itu semua indah gitu. Bagaimana mungkin mereka semua diciptakan secara kebetulan? Bagaimana mungkin mereka tidak diciptakan oleh suatu intelligent design, misalnya kayak gitu. Nah, si Doskin tuh di bab 2 buku ini dia ngebahas itu, ngomongin argumen itu. Begitu untuk buku ini kawan-kawan. Lalu buku kedua yang mau aku rekomendasikan kepada teman-teman, dan ini aku betul-betul sangat merekomendasikan buku ini karena buku ini memang sangat bagus sekali, adalah Sapiens, kayak Yuval Noah Harari. Jadi kayaknya semua orang
merekomendasikan buku ini sih dari Maudy Ayunda, siapa lagi, Bill Gates, dan hampir semua teman aku juga merekomendasikan buku Sapiens. Dan karena memang buku ini sangat menarik kawan-kawan, buku ini sangat bagus. Aku sangat merekomendasikan kalian buat membaca buku ini sebelum meninggal. Baca aja satu kali aja ini. Dan aku jamin bagaimana teman-teman memandang dunia, memandang manusia, memandang hewan, itu akan berubah. Kalau aku rasanya gitu sih setelah baca buku ini, bagaimana aku memandang dunia tuh tiba-tiba berbeda aja gitu. Jadi salah satu hal yang aku suka dari buku ini tuh tentu aja si penulisnya ya. Jadi teman-teman, aku tuh suka banget dengan orang yang dia tuh bisa menjelaskan sesuatu yang rumit dengan bahasa yang mudah dipahami gitu loh. Dan aku menjauhi orang yang dia tuh dia menjelaskan sesuatu yang mudah tapi dengan bahasa yang rumit gitu. Gak tahu kenapa lah dia melakukan itu gitu, mungkin karena pengen kelihatan intelek, pengen kelihatan cerdas gitu. Tapi si Upalnya dia adalah tipikal orang yang pertama kawan-kawan, dia tipikal orang yang menjelaskan sesuatu yang mudah, menjelaskan sesuatu yang rumit atau sulit dengan bahasa yang mudah dipahami oleh orang awam. Jadi itu salah satu keunggulan buku ini menurut aku. Dan buku ini tentang apa sih Sapiens ini? Sebetulnya ini buku tentang sejarah kawan-kawan. Sejarah manusia. Ada 3 revolusi utama yang diceritakan buku ini. Revolusi kognitif, agrikultur, dan revolusi sains. Manusia tiba-tiba mulai bisa menciptakan fiksi, mulai bisa berpikir. Terus manusia juga masuk ke revolusi agrikultur. Bagaimana dia mendomestikasi gandum, yang sebetulnya bukan mendomestikasi ya, tapi didomestikasi gitu, sampai ke revolusi sains itu. Lalu buku ini juga menceritakan tentang bagaimana manusia tuh bisa menciptakan fiksi gitu, hidup dalam realitas intersubjektif gitu. Itu yang membedakan manusia dengan hewan-hewan lain. Bagaimana manusia bisa menciptakan agama, Tuhan, imperium, uang gitu. Itu juga yang menjadi alasan kenapa kita menjadi penguasa dunia saat ini gitu loh. Dan buku terakhir yang mau aku bagikan kepada teman-teman adalah buku The Magic of Reality dari penulis yang sama, yaitu Richard Dawkins. Aku nggak punya buku fisiknya, tapi aku bacanya dulu di Epusnas. Kalau mau baca The Magic of Reality, kalian boleh baca di Epusnas. Aku tuh suka science, aku tertarik dengan science, tapi aku tuh bukan scientist. Dan aku tentu aja awam gitu terhadap science. Tapi bagaimana orang kayak aku yang non-scientist tapi tertarik kepada science bisa menikmati science kawan-kawan. Salah satu caranya adalah ya membaca buku-buku sains populer ya. Tapi kan baca-baca buku sains populer kayak Stephen Hawking atau Carl Sagan atau siapa lagi, Neil deGrasse Tyson. Baca buku-buku sains populer tuh sulit kan, karena pemahaman sains aku juga awam banget gitu, kurang banget. Lalu bagaimana dong caranya untuk kita nih, utamanya aku yang suka sains, yang awam dengan sains tapi bisa menikmati sains itu gitu? Jawabannya adalah ya membaca buku Magic of Reality. Kenapa? Karena Magic of Reality itu ditulis oleh si Dawkins untuk sama kawan-kawan, untuk anak-anak. Di Google kalau nggak salah waktu dia ngomongin buku ini, dia ngomong bahwa buku ini tuh ditulis untuk anak-anak usia 12 tahun. 12 tahun ya. Buku ini tentang ini kawan-kawan, untuk tentang sains itu aja. Jadi dia lebih banyak ngomongin sains ketimbang agama. Tapi di sini dia masih ada ininya sih, masih ada menyinggung-nyinggungnya gitu. Jadi buku ini tuh tiap babnya itu adalah pertanyaan kayak siapa manusia pertama, terus bagaimana semua ini bermula gitu. Tiap awal bab itu dikasih mitos, hampir setiap bab itu dikasih jawaban dari mitos dulu. Setelah jawaban dari mitos, dikasihlah jawaban yang saintifiknya gitu loh. Jadi dia seolah-olah, yang kebaca oleh aku ya, dia seolah-olah pengen membenturkan gitu, ngebandingin, sekaligus dibenturkan jawaban dari mitos dan jawaban dari sains gitu loh. Dan jawaban dari mitos dan sains itu jelas berbeda gitu loh. Pertanyaan siapa manusia pertama kan ada yang ngebahas, ada yang ngomong dari tanah, ada yang dari pohon gitu. Cuman kata sains, apa coba? Manusia tuh nggak ada manusia pertama. Jawabannya nggak ada manusia pertama. Itu buku yang sangat bagus sekali, karena buku itu menurut aku mudah dipahami, karena memang bukunya ditulis untuk anak-anak ya. Jadi buat teman-teman yang punya anak tapi pengen mengenalkannya kepada sains, kayaknya buku itu adalah buku pilihan utama. Dan bukunya menarik banget kawan-kawan, ada ilustrasinya gitu.
banyak gambar-gambarnya yang kayaknya anak-anak bakal seneng, bakal betah untuk membacanya gitu. Nah, itu kawan-kawan 3 buku dari aku. Aku pengen teman-teman yang menonton video ini sempatkan untuk komen dan berikan buku apa saja yang menurut kalian sangat layak untuk dibaca. Yang menurut kalian semua orang tuh harus baca gitu loh. Terima kasih udah menonton video ini dan bye-bye.